Ketika kita berbicara mengenai Vivo P-Series, maka tentu sudah unggul di sektor kamera selfie. Sejak pertama kali meluncur di Indonesia, inilah yang menjadi ciri khas dari Vivo P-Series, dan bisa dipastikan kalau kelebihan ini juga dimiliki oleh Vivo P23e. Dijual dengan harga di angka 4,4 jutaan, apa saja kelebihan dan kekurangan Vivo P23e terbaru ini? Keunggulan yang pertama terdapat pada sisi desain yang terlihat premium dan juga slim. Menurut saya pribadi, Vivo hampir selalu berhasil membuat ponsel dengan desain yang akan disukai oleh mayoritas orang. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu kelebihan Vivo P23e menurut saya, yakni desain yang premium dan cantik. Desain dari Vivo P23e tidaklah terlalu mengotak, melainkan sedikit melandai di bagian pinggir. Alhasil, desain Vivo P23e terlihat tetap keren, namun juga tidak serta-merta menjiplak desain iPhone. Saya pribadi jujur sangat menyukai desain Vivo P23e ini. Mayoritas orang tentu akan lebih menyukai desain smartphone yang slim atau tipis. Di sini juga adalah keunggulan Vivo P23e dengan bodi yang tipis hanya di angka 7,4 mm saja. Namun efek sampingnya ada pada baterai, di mana tidak bisa memasukkan baterai dengan ukuran yang besar. Keunggulan yang kedua adalah panel yang sudah menggunakan AMOLED berukuran 6,4 inci. Untuk memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan kepada pengguna, kelebihan Vivo P23e adalah karena sudah menggunakan panel AMOLED. Ya, jenis layar ini memiliki tampilan dengan ketajaman dan kejernihan layar yang sangat memukau. Layar adalah komponen smartphone yang paling banyak berinteraksi dengan pengguna secara langsung. Tentu saja kualitas layar harus terjamin dan bisa memberikan kepuasan kepada mata yang melihatnya. Kelebihan yang ketiga adalah performa yang bagus dengan chipset MediaTek Helio G96. Sebagai informasi, chipset G-series dari MediaTek memang dirancang khusus untuk mengunggulkan performa gaming, namun bukan berarti di luar game jadi kurang bagus. Sementara untuk pengolah grafis, ponsel ini menggunakan GPU Mali G57MC2 yang tentunya juga sudah cukup mumpuni untuk kebutuhan gaming. Tersedia RAM 8GB untuk urusan multitasking dan bahkan masih bisa menambah RAM dengan cara expandable hingga 4GB yang diambil dari kapasitas memori internal. Kelebihan yang keempat adalah kamera yang super juara. Kalau berbicara mengenai kamera belakang, mungkin bukanlah suatu kelebihan bagi Vivo P23e, tapi berbeda dengan kamera depan yang beresolusi sangat tinggi. Untuk kamera belakang, Vivo P23e menggunakan setup triple kamera, 64MP main kamera, 8MP ultra wide, dan 2MP makro. Untuk kamera selfie dan menjadi andalan dari Vivo P23e, Vivo menggunakan lensa beresolusi 50MP yang menurut saya sudah sangat bagus untuk ponsel di harga 5 jutaan. Keunggulan yang kelima adalah sudah mengadopsi teknologi under display fingerprint. Membeli ponsel dengan harga 5 jutaan namun masih menggunakan sensor fingerprint konvensional sangat disayangkan pastinya. Namun Vivo bermain cantik dalam hal ini karena sudah menggunakan panel AMOLED. Tidak mau tanggung hanya sekedar panel AMOLED, kelebihan Vivo P23e juga karena sudah mengadopsi under display fingerprint. Ya, fitur sensor fingerprint yang bisa digunakan minimal pada panel layar berjenis AMOLED, dan Vivo memanfaatkan hal tersebut. Keunggulan yang keenam adalah kecepatan pengisian daya hingga 44 watt. Kalau berbicara mengenai baterai, mungkin inilah yang menjadi kelemahan dari Vivo P23e. Namun ketika berbicara dengan kecepatan pengisian daya, maka disinilah keunggulannya. Vivo P23e menggunakan desain yang tipis dan sudah pasti tidak bisa memasukkan baterai dengan kapasitas yang besar. Namun dibalik kekurangan ini ada juga kelebihan Vivo P23e, yakni pengisian daya baterai yang bisa maksimal dengan 44 watt. Walaupun Anda harus kehabisan baterai sebelum malam hari, setidaknya masih bisa mengisi daya baterai dengan super cepat. Tidak butuh waktu lama, Anda sudah bisa kembali menggunakan ponsel kesayangan Anda. Selanjutnya adalah kekurangan Vivo P23e. Kekurangan yang pertama terdapat pada layar AMOLED. Walaupun menjadi kelebihan, namun bagian ini juga menyimpan sebuah kekurangan dari Vivo P23e. Mayoritas ponsel yang sudah menggunakan panel AMOLED biasanya tidak akan tanggung-tanggung. Brand besar lainnya biasanya akan sekalian saja memberikan HDR demi mendapatkan ketajaman dan kejernihan layar yang lebih bagus lagi. Bukan hanya itu, refresh rate juga mayoritas akan ditingkatkan dari standar, setidaknya hingga 90Hz atau 120Hz. Namun sangat disayangkan karena disinilah kekurangan Vivo P23e yang masih belum mendukung keduanya.
Walaupun sudah menggunakan panel AMOLED, namun ketajaman warna ponsel ini tentu akan kalah jika harus dibandingkan dengan panel AMOLED dari smartphone lain yang sudah mendukung HDR. Kekurangan yang kedua adalah absen port jack audio 3,5 mm. Kita memang harus mengakui jika sekarang ini ada banyak ponsel baru yang sudah tidak memiliki port jack audio lagi. Namun biasanya, absennya port jack audio ini selalu dibarengi dengan alasan yang memang masuk akal. Alasan pada umumnya yang sering digunakan adalah demi meningkatkan kemampuan kedap air. Ponsel kedap air yang sudah memiliki sertifikat IP67 atau IP68 biasanya harus merelakan port jack audio demi memperkecil kemungkinan air masuk ke dalam smartphone. Namun bagaimana dengan Vivo P23e yang belum memiliki sertifikat IP67 atau IP68? Untuk smartphone yang meluncur di tahun 2017 silam, smartphone dengan baterai 4000 mAh sudah pasti termasuk besar. Namun bagaimana di akhir tahun 2021 ini? Semuanya pasti sudah berubah dan semua brand ponsel berlomba memberikan yang terbaik untuk konsumen. Sangat disayangkan, Vivo P23e hanya menggunakan baterai yang sangat kecil, yakni 4050 mAh saja. Sangat terbatas pastinya, apalagi chipset yang digunakan masih menggunakan pabrikasi 12 nanometer yang juga tidak bisa dibilang chipset dengan konsumsi daya baterai yang hemat. Inilah konsekuensi dari desain ponsel yang terlalu tipis. Di satu sisi memberikan keunggulan karena desain yang slim, namun di sisi lain harus merelakan kapasitas baterai yang tidak memungkinkan dijajali dengan kapasitas besar. Kesimpulannya, jika Anda mencari ponsel dengan kemampuan kamera selfie yang maksimal, maka Vivo P23e ini sangat layak dipertimbangkan. Bukan hanya itu, performa genggam dari Vivo P23e juga masih tergolong bagus, sekalipun digunakan untuk bermain game. Namun, jika Anda mencari ponsel dengan kemampuan baterai yang bertahan lama, tentu ponsel ini tidak akan bisa memenuhi keinginan Anda. Sekian informasi mengenai kelebihan dan kekurangan Vivo P23e. Jangan lupa subscribe,